Inilah detik-detik Bapak Prabowo Subianto marah dan murka terhadap Malaysia. Lihat saudara-saudaranya dibunuh. Hai Perdana Menteri Malaysia, untuk kalian semua, kau penerus bangsa kita, tapi saya tidak yakin kau mengerti dan kau faham. Kita bangsa Indonesia harus perang, harus berdarah, harus melihat saudara-saudaranya dibunuh supaya kau bisa hidup dengan baik. Hai anak-anakku, dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Tolong para profesor di pemerintah saya tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandel Official. Kali ini saya akan mereaction tentang hubungan yang memanas antara Indonesia dengan Malaysia ya guys. Kali ini Bapak Presiden Prabowo benar-benar marah dan siap perang jika Malaysia tetap bersih tegang untuk kedaulatan rakyat. Dan kali ini TNI juga siap perang, tinggal menunggu perintah dari Bapak Presiden Prabowo. Yuk kita ikuti video berikut ini. TNI siap perang menunggu hasil perundingan dan perintah. Panglima TNI Jenderal menegaskan siap perang demi keutuhan NKRI, namun demikian harus tetap menunggu hasil perundingan Indonesia dengan Malaysia yang akan dilaksanakan 6 September. Perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia baru akan digelar 6 September terkait memanasnya hubungan kedua negara belakangan ini. Sementara rakyat dua belah negara sudah panas saling kecam dan protes dengan berbagai aksi. Tugas TNI adalah menjaga kedaulatan negara, integritas dan keutuhan wilayah NKRI serta menjaga keselamatan bangsa. Anggota TNI selalu dalam keadaan siap perang setiap saat karena sudah menjadi tugas. Ketegangan terjadi ketika Malaysia mengeluarkan ancaman yang paling serius. Mereka bersiap menembakkan rudal ke wilayah Indonesia jika pemutusan logistik tidak segera dicabut. Seorang pejabat tinggi militer Malaysia dalam sebuah wawancara televisi menyatakan bahwa Malaysia memiliki kemampuan rudal jarak menengah yang dapat mencapai kota-kota strategis di Indonesia, termasuk Batam dan Pontianak. Kami tidak ingin konflik ini berubah menjadi perang, tetapi jika Indonesia terus mengancam ekonomi dan stabilitas kami tidak punya pilihan selain mengambil langkah yang lebih tegas, ujar pejabat tersebut. Ancaman ini membuat situasi semakin... Memang ya guys, hubungan antara Indonesia dengan Malaysia akhir-akhir ini memang memanas, sehingga mengakibatkan banyak kejadian. Para pekerja Indonesia yang berada di Malaysia ada yang dibantai bahkan dibunuh oleh tentara Malaysia, sehingga mengakibatkan Bapak Prabowo murka dan siap perang. Apalagi Perdana Menteri Malaysia ingin membidikan rudal ke arah Indonesia, dan ini jelas-jelas merupakan tantangan yang sangat besar buat Presiden Prabowo. Makin genting. Di Jakarta, Presiden Indonesia segera mengadakan rapat darurat bersama Panglima TNI dan para Menteri Pertahanan serta luar negeri. Indonesia tidak tinggal diam atas ancaman Malaysia. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan secara nasional, Menteri Pertahanan Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk perang terbuka jika Malaysia benar-benar nekat menembakkan rudal. Jika satu saja rudal Malaysia melintasi wilayah udara Indonesia, itu akan dianggap sebagai deklarasi perang. Kami tidak akan segan untuk membalas dengan kekuatan penuh, tegasnya. Sebagai bentuk keseriusan, Indonesia mulai mengerahkan kekuatan militernya ke perbatasan. TNI Angkatan Laut mengirim kapal-kapal perang kelas Sigma dan fregat KRI Raden Edi Marta Dinata untuk berpatroli di Selat Malaka. TNI Angkatan Udara mulai menerbangkan jet tempur Sukhoi Su-35 dan F-16 untuk menjaga perbatasan udara.
TNI Angkatan Darat mengerahkan pasukan tambahan ke wilayah perbatasan Kalimantan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan dari darat. Selain itu, Indonesia juga mengaktifkan sistem pertahanan udara di beberapa titik strategis, termasuk Batam dan Natuna, sebagai langkah pencegahan jika Malaysia benar-benar meluncurkan rudal. Masyarakat Indonesia yang sejak awal sudah geram dengan Malaysia semakin bersemangat mendukung pemerintah. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota, menuntut pemerintah untuk tidak mundur. Beberapa kelompok pemuda bahkan secara sukarela mendaftarkan diri untuk bergabung dalam program cadangan militer. Ketegangan ini mulai menarik perhatian dunia. PBB, Amerika Serikat dan Cina mendesak kedua negara untuk menahan diri. Sekretaris Jenderal PBB secara khusus menghubungi kedua kepala negara dan meminta agar konflik ini tidak berkembang menjadi perang. Singapura yang selama ini bersikap netral mulai merasa khawatir. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan kedua negara, mereka sadar bahwa perang antara Indonesia dan Malaysia bisa menghancurkan stabilitas ekonomi kawasan. ASEAN pun segera menggelar pertemuan darurat di Bangkok untuk mencari jalan keluar. Namun, pertemuan tersebut berlangsung tegang karena perwakilan dari Indonesia dan Malaysia sama-sama bersikeras mempertahankan posisi mereka. Di sisi lain, beberapa negara seperti Rusia diam-diam menawarkan dukungan militer kepada Indonesia, sementara Inggris menunjukkan simpati kepada Malaysia. Situasi ini membuat konflik semakin berisiko berubah menjadi perang proksi. Pada malam yang menegangkan, radar militer Indonesia mendeteksi pergerakan misil dari salah satu pangkalan udara Malaysia. Sinyal peluncuran rudal terlihat di sistem pertahanan udara Indonesia membuat pangkalan TNI AU langsung bersiap dalam kondisi siaga 1. Seluruh dunia menahan napas. Apakah Malaysia benar-benar akan menembakkan rudalnya? Indonesia langsung menyiapkan sistem anti-rudal untuk menghadang jika benar-benar ada serangan. Di Batam dan Natuna, sirene peringatan berbunyi yang menandakan kemungkinan serangan udara. Namun tepat saat militer Indonesia hampir menekan tombol perintah untuk meluncurkan serangan balasan, tiba-tiba muncul perintah mendadak dari pemerintah Malaysia. Rudal dibatalkan di detik-detik terakhir. Belakangan diketahui bahwa Perdana Menteri Malaysia mendapatkan tekanan besar dari komunitas internasional. Tentara Malaysia mengancam Indonesia dan rudal-rudal sudah diarahkan ke Indonesia. Intinya adalah bahwa Malaysia mengajak perang terhadap Indonesia dan Prabowo tidak gentar untuk menghadapi peperangan tersebut dan tetap dia jual maka akan dibeli oleh Bapak Presiden Prabowo, terutama dari PBB dan negara-negara tetangga. Mereka memperingatkan bahwa jika rudal benar-benar diluncurkan, Malaysia akan dikenai sanksi ekonomi besar-besaran dan bisa kehilangan dukungan dari negara-negara sekutunya. Setelah insiden tersebut, ketegangan antara Indonesia dan Malaysia mulai mereda sedikit demi sedikit. Kedua negara akhirnya setuju untuk kembali ke meja perundingan. Sebuah pertemuan tingkat tinggi diadakan di Singapura, di mana kedua belah pihak sepakat untuk mengurangi eskalasi militer dan mencari solusi damai. Namun, meskipun perundingan dilakukan, hubungan kedua negara tetap membeku. Indonesia tidak akan pernah melupakan ancaman rudal yang hampir menghancurkan kepercayaan antara kedua bangsa. Sementara itu, Malaysia harus menghadapi tekanan domestik dari rakyatnya sendiri yang mulai mempertanyakan kebijakan pemerintah mereka dalam menangani krisis ini. Dunia mungkin telah terhindar dari perang besar, tetapi luka yang ditinggalkan dari ketegangan ini akan bertahan dalam ingatan kedua negara untuk waktu yang sangat lama. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, Indonesia tetap kuat dan NKRI harga mati. Siapapun tidak berhak untuk mengambil hak-hak rakyat Indonesia. Apalagi sekarang banyak para pencuri nelayan Malaysia yang sudah mengambil ikan di perairan Indonesia. Dan bila perlu ditenggelamkan semua kapal-kapal dari Malaysia. Bahkan Prabowo sudah memerintahkan hal tersebut. Tinggal menunggu eksekusi berikutnya. Sangat berani dalam rangka menumpas ketidakadilan. Presiden ke-8 ini membuktikan ucapannya dalam memberantas aksi ilegal. Pemerintah Malaysia pun sontak dibikin panik lantaran TNI AL berhasil mengamankan para nelayan yang memakai kapal berbendera Malaysia di perairan Indonesia. Di samping itu warga Malaysia pun tertangkap basah ketika melakukan penyelundupan barang ilegal. Seperti apa skenario penangkapannya? Selengkapnya, Prabowo balas Malaysia tenggelamkan kapal ilegal.
Baru-baru ini TNI Angkatan Laut kembali memperlihatkan kemampuannya dalam mengamankan perairan Indonesia. Kali ini unsur BKO Gus Kamla Koarmada 1 KRI Sultan Taha Syaifuddin STS 376 yang dikomandani oleh Letkol Laut Tomosa Uskarlin Larosa berhasil melaksanakan penangkapan terhadap kapal ikan asing berbendera Malaysia SLFA 4498 yang melaksanakan illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia, tepatnya di perairan Selat Malaka Grey Area, Indonesia pada Selasa 4 Maret 2025 lalu. Dan diketahui KRI STS 376 yang sedang melaksanakan patroli di perairan tersebut mendeteksi keberadaan kapal SLFA 4498 yang sedang melaksanakan penangkapan ikan secara ilegal dan mencoba melarikan diri ke arah utara menuju perbatasan kedua negara. Meski sudah diberi peringatan dengan tembakan ke udara, kapal tersebut tetap tidak kooperatif, bahkan melakukan manuver yang sangat berbahaya sehingga terjadi tubrukan antara KRI STS 376 dengan kapal SLFA 4498. Akibat tubrukan tersebut, kapal SLFA 4498 mengalami kerusakan dan kebocoran. TNI AL pun berhasil mengamankan 5 orang ABK yang sempat melompat ke laut. Di samping itu, TNI AL pun berhasil mengamankan barang bukti lainnya, seperti bendera Malaysia di haluan kapal, 1 unit monitor GPS plotter atau fish finder, 1 buku jurnal dari anjungan kapal, 1 handphone ABK, 1 teropong, 4 pelampung jaring, dan 3 gulung tali jaring yang selanjutnya dibawa menuju Lanal Tanjung Balai Asahan atau TBA Sumatera Utara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Untuk ketangkap lah ya. Nah, sebelumnya Direktorat Kepolisian Air Bahar Kampolri juga menangkap kapal berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, yang diduga menangkap ikan secara ilegal atau illegal fishing. Kapal PSF 2500 tersebut ditangkap setelah petugas mendapat laporan dari masyarakat atas dugaan penangkapan ikan secara ilegal. Karena itu, pihak Kepolisian Air Bahar Kampolri dengan cepat melakukan pengejaran. Sempat diberi tembakan peringatan, tapi kapal asal Malaysia ini berusaha kabur sampai harus ditabrak. Tentu saja kapal PSF 2500 tersebut langsung mengalami kerusakan dan kebocoran saat diamankan. Dalam operasi penangkapan kapal ikan ilegal itu, polisi pun mendapati 4 orang ABK. Saat diperiksa oleh petugas, kapal PSF 2500 pun tidak dilengkapi dokumen resmi untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan, yakni berupa ikan campuran yang merupakan sumber daya milik Indonesia, kurang lebih 200 kg dan 1 set jaring troll. Modus penangkapan ikan secara ilegal tersebut terjadi karena memanfaatkan jalur perdagangan internasional di Selat Malaka. Intinya adalah Indonesia siap perang terhadap Malaysia dan menunggu rapat diplomasi antara kedua belah negara, baik Indonesia maupun Malaysia pada tanggal 6 September mendatang. Jadi intinya adalah tinggal menunggu rapat. Kalau memang dua belah pihak jalan perang yang harus dilakukan, maka akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat dan Indonesia tidak gentar dan Prabowo tetap membela rakyat Indonesia. Kita doakan semoga Bapak Presiden Prabowo tetap semangat, jaya selalu, dan Indonesia merdeka. Jangan sampai kita menjadi rakyat Indonesia yang menjadi pembangkang apalagi pengkhianat bangsa. Kita dukung Bapak Prabowo agar Indonesia tetap jaya selamanya.